Jadi apa Prof yang Poin ya. pentingnya adalah selesaikan COVID-19 dengan disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu adalah intervensi short-take yang sangat efektif mengendalikan COVID. Oke, jadi tetap ya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Betul, dengan jangan 3M, bosan, ya. jangan bosan. Dr. Baik. Ida. Ya, siap Prof. Bahkan setiap hari Prof, edukasi Betul. jalan terus. Jadi kita harus lebih cerewet ini. Siap Prof. Jangan diam saja. Jadi siapa saja kita semua ini adalah duta terhadap kesehatan, duta terhadap kondisi yang kita alami sekarang ini. Ya Prof, semoga Prof Iya. dengan testing masif yang dilakukan sekarang ini dari tanggal 3 sampai 23 bisa kita menjaring OTG Prof. Ya, jadi itu memang targetnya testing masif ini Iya. adalah terjemahan dari arahan Pak Gubernur untuk mencapai jumlah tes 2.500 per hari. Per hari. Siap Prof. Iya. Ya, kita Jadi- ini sebenarnya sih kalau dilihat dari sasaran yang mau dicapai cuma 15.000 dari jumlah penduduk. Iya, Prof, itu memang betul. sangat kecil, 1% Iya. dari jumlah penduduk Iya. kita. Tapi itulah dulu Betul. langkah awal sambil kita Betul. melihat mudah-mudahan bisa mempengaruhi angka RT kita, Iya, R0 betul. kita, mudah-mudahan bisa Betul. mempengaruhi itu Prof. Karena untuk data Sulsel itu besar pengaruhnya untuk data Kota Makassar. Mohon Betul, dukungan jadi- Prof. Betul, overlay-nya Makassar dengan Sulsel itu 60-70%. Siap. Jadi kalau masif kita melaksanakan intervensi di Makassar itu berimbas ke secara Iya. keseluruhan. Iya, siap Prof. Kemudian meningkatnya masif testing itu ada memberikan dua efek. Yang pertama, menurunkan RT-nya, menekan laju infeksi dan meningkatkan cakupan testing. Ya. Cakupan testing standarnya kan 1/1000 per minggu 1.000 per- itu harus dipenuhi. Dan secara provinsi kan kita baru di angka 0,8 gitu, Bu. Oke, baik. Mas Ering sampaikan, Dok. Cukup. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini bisa lebih disosialisasikan lagi, lebih Betul. mengedukasi masyarakat untuk patuh untuk 3M ya, Prof. Yes. Baik, terima kasih Prof. Ridwan Amiruddin Baik. sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Jaga kesehatan ya, Prof ya. Iya. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya, Prof. Baik, makasih. Selamat siang. Makasih. Selamat Selamat siang. siang. Baik, Smart Listener, demikian kita baru saja berbincang bersama Prof. Ridwan Amiruddin. Beliau merupakan ahli epidemiologi dan kita lanjut lagi, Dr. Ida. Tadi dari informasi yang disampaikan oleh Prof. Ridwan, ini tetap ya dengan disiplin untuk menerapkan 3M. Nah, kalau melihat dari perilaku masyarakat untuk di Makassar saat ini seperti apa? Nah, Iya. seperti yang dipaparkan tadi Prof. Ridwan bahwa untuk perilaku masyarakat kita sekarang ini itu mengalami kemunduran. Beda di awal-awal waktu PSBB ya? ada kasus pertama kali ada di Kota Makassar. Dengan adanya penerapan PSBB sampai 2 kali, itu kepatuhan tingkat masyarakat kita itu sangat-sangat tinggi. Ya. Tapi mari sama-sama mendukung untuk pencegahan pengendalian COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, itu saja untuk mungkin bagaimana masyarakat mematuhi protokol kesehatan, karena itu adalah cara yang paling efektif untuk pengendalian COVID-19 tersebut. Dok, tadi sempat kita berbincang ya mengenai gejala yang patut kita waspadai ya, seperti OTG tadi. Nah, itu memangnya tidak ada masalah yang ditunjukkan atau bagaimana, Dok? Iya. Kalau untuk OTG tidak ada gejala yang dimunculkan yang seperti dengan yang suspek. Kalau suspek kan ada gejala seperti demam, batuk atau bahkan sesak nafas atau hilangnya indera penciuman. Nah, kalau untuk OTG itu tidak menunjukkan gejala, tetapi dia pernah kontak dengan penderita yang terkonfirmasi positif atau dia pernah social distancing dengan orang yang terkena konfirmasi positif, dan itu mereka tidak rasakan. Nah, dengan untuk melihat kita kan berada sekarang di transmisi lokal di mana tidak ada lagi sistem dari luar perjalanan ya, tidak berlaku lagi. Nah, itu untuk mengetahui, apalagi sekarang ini masyarakat dengan acuhnya, artinya bahwa untuk Dinas Kesehatan Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar itu melakukan swab massal itu untuk melihat potensi untuk yang OTG. Karena tanpa gejala artinya mereka tidak akan memeriksakan diri ke puskesmas untuk swab merasa test, ya. bahwa dirinya Jadi sehat-sehat merasa saja. tidak ada sehat-sehat saja. Nah, Misalnya kalau dalam satu kantor gitu kan, kita berinteraksi dengan teman ya, itu tidak ketahuan kan? tidak ketahuan, iya. Jadi makanya setiap pasien yang terkonfirmasi positif itu wajib dilakukan tracing. Ya,
Nah, kita ini selalu melakukan tracing, testing, dan edukasi masif. Nah, kalau sampai terdapat kasus ada orang yang terinfeksi itu bagaimana, Dok? Untuk Nah, kalau pemeriksaannya? seumpama ada yang terinfeksi Salah satu dalam keluarga satu kita. dalam Keluarga. satu kantor misalnya Iya. ya, yang terinfeksi itu kami tracing. Ya, tracingnya itu minimal 10 orang dalam satu tempat. Nah, kontak eratnya itu langsung kami swab untuk melihat bahwa kontak dikatakan kontak erat itu apabila dia pernah kontak minimal 15 menit. Jadi kontaknya ngobrol atau bagaimana, Dok? Ngobrol, bersentuhan, fisik, ya. Karena pada saat ngobrol ada percikan napas ya, yang aerosol itu yang bisa langsung ke teman yang di sebelahnya. Dan itu bisa tanpa disadari, apalagi dia ngobrolnya dalam kondisi tidak memakai masker. Artinya kan masker ini adalah pelindung untuk tidak terkena percikan yang bisa menyebabkan penularan. Oke, jadi memang ya seperti yang diinformasikan bahwa untuk menjaga begitu ya, jangan sampai ada penularan. Jadi memang wajib ya untuk memakai masker gitu ya. Untuk penyebaran pertama itu masker yang paling penting. Dok, kalau kita berada di kantor ya, biasanya kan kita memakai ada dapur umum begitu kan, memakai piring bersama, sendok bersama. Nah itu pasukannya seperti apa, Dok? Ini kan kita sama-sama menjaga begitu, jangan sampai tertular begitu. Iya, kalau seperti itu intinya kan virus itu hilang apabila sudah kena dengan cairan disinfektan ya, sudah dicuci bersih. Ya, yang bisa dipastikan bahwa pada saat mau dipakai itu dicuci kembali dengan sabun ya, supaya betul-betul steril, betul-betul bersih untuk digunakan. Jadi itu saja sebenarnya pengendaliannya, walaupun sebenarnya lebih bagusnya dalam kondisi pandemi sekarang yang masing-masing lah membawa untuk alat makannya. Tetapi kalau memang tidak ya tetap memakai, tapi diupayakan dibersihkan kembali dengan sabun supaya betul-betul steril untuk kita pakai kembali. Ya, ini masuk ya untuk adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Iya, untuk kebiasaan baru. Baik. Mas ada yang ditambahkan, Dok Ida? Mas ada yang ingin informasikan untuk bagaimana penekanan ataupun bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar begitu? Nah, Ya. untuk upaya-upaya yang kita lakukan, pemerintah Kota Makassar lakukannya seperti tadi. Jadi ada sosialisasi, kemudian edukasi. Sosialisasi itu setiap harinya untuk semua puskesmas wajib mensosialisasikan ke semua warga Kota Makassar yang mulai ada di wilayahnya, entah itu lewat sosialisasi secara by leaflet, brosur, atau bahkan mereka turun ke lapangan langsung dengan memakai mobil ambulans untuk. Dok, ini juga ada hal yang saya tanyakan nih. Kalau misalnya nih ya, ada juga yang sempat pada saat sakit ya. Ini kasusnya nih teman saya gitu kan, sudah mengalami gejala sakit begitu kan. Terus takut ke rumah sakit, katanya sakit biasa, takutnya nanti divonis COVID begitu. Nah ini bagaimana? Nah, informasi yang beredar di masyarakat, Dok. Iya, betul. Ini juga selalu ditanyakan dan selalu berkembang ke masyarakat bahwa kalau untuk zaman sekarang janganlah ke layanan kesehatan, takutnya di-COVID-kan. Nah, kita statusnya dinaikkan jadi COVID. Statusnya dinaikkan jadi COVID. Sebenarnya begini, untuk di era pandemi, penyakit apapun itu, kita mempunyai kewaspadaan dini, kewaspadaan dini dan respon namanya. Nah, pada saat pandemi seperti ini, penyakit apapun yang ada di layanan kesehatan otomatis untuk mengklirkan bahwa tidak terkena COVID-19 itu memang harus dilakukan pemeriksaan, entah itu rapid test atau dilakukan pemeriksaan swab test untuk memastikan bahwa pasien yang akan ditangani ini betul-betul clear dari COVID-19. Karena apa? Apabila tidak dilakukan semacam seperti itu, tidak ada deteksi dini dan respon, ya, otomatis pada saat dilayani tiba di belakang ternyata positif, tracingnya luar biasa lagi. Kita tracing dari dokter yang menangani, tracing dari keluarga pasien, perawat-perawat, bidan-bidan yang ada di sekitarnya. Jadi tracingnya akan panjang apabila kita tidak melakukan hal demikian. Jadi di awal ya, di awal. Jadi pada saat kita masuk. pada saat diarahkan untuk sakitnya apa, itu di awalnya sudah dites dulu ya. Untuk betul-betul melihat apakah memang clear pasien tersebut untuk dilayani. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan berarti pasien datang yang serta-merta langsung kita COVID-kan, tidak. Tetapi itulah langkah yang dilakukan pada saat era pandemi. Kita harus betul-betul mempunyai kewaspadaan dini dan respon. Seperti itu. Baik, Dok, kalau dilihat ya untuk saat ini itu dari
berbagai kasus ya seperti diinformasikan tadi bahwa terjadi lonjakan kasus ya untuk saat ini begitu. Tentu banyak hal yang upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang saat ini yang sedang masif dilakukan apa itu, Dok? Yang masih dilakukan ini pemeriksaan swab test, untuk massal. Itu di mana saja untuk di semua puskesmas di 47 kecamatan, 15 kecamatan di 47 puskesmas. Itu mulai kapan, Dok? Itu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 23 nanti, 23 Desember. Dari mulai kapan, Dok? Mulai tanggal 3 sampai tanggal 23 Desember. 23 Desember. Iya. Jadi semua masyarakat boleh. Masyarakat boleh untuk memeriksakan diri lebih banyak lebih bagus supaya kita betul-betul melihat angka penyebaran COVID-19 di Kota Makassar, apakah memang betul-betul terjadi penyebaran atau tidak. Karena seperti ini, kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang terinfeksi apabila tidak dilakukan testing atau pemeriksaan. Untuk target untuk sampel sendiri berapa targetnya? Targetnya satu hari. Target kita itu per harinya sebenarnya itu harus 500 sampel yang kita 500 sampai 1.500. Nah, target untuk secara keseluruhan sampai tanggal 23 itu diupayakan sampai 15.000 sampel. 15.000 sampel ya. Okay. Kalau sekarang ini sudah berjalan ya, Dok? Sudah berjalan. Gimana respon dari masyarakat? Ya, alhamdulillah. Ini gratis ya, difasilitasi begitu kan? Gratis untuk semua puskesmas. Alhamdulillah respon masyarakat itu luar biasa. Terbukti kemarin dari tanggal 6 sampai tanggal 3 sampai tanggal 7 baru data itu yang saya dapat, karena sebenarnya data itu begitu selesai langsung dibawa ke laboratorium. Itu dari 1.509 yang diperiksa itu ada 94 yang positif dengan posisi RO kita itu 1,3. Itu kan itu menandakan apa? Menandakan bahwa penyebaran itu kecil, tapi itu belum bisa kita pastikan karena ini belum semuanya. Karena untuk tingkat penyebaran itu reproduksi efektif itu di atas 5% itu yang bahaya, harus di bawah 5%. Harus di bawah 5%. Iya, jadi kita ini yang kemarin ya kami baru menghitung secara acak saja, yang maksudnya yang baru diperiksa itu 1,3. Mudah-mudahan dengan selesainya itu bisa mengangkat lagi bahwa RO kita memang betul-betul tingkat penyebarannya itu rendah. Seperti itu. Ini artinya untuk swab massal yang dilakukan ini kan sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu gitu ya, Dok. Tantangan dari para tenaga medis ini seperti apa? Nah, tantangannya ya walaupun kita sudah masifkan sosialisasi, masifkan di media bahwa ada swab massal, ya itu juga tantangannya, masih ada juga yang belum mau memeriksakan diri karena ketakutan. Ketakutan. Pertama ketakutan kalau dia terdiagnosa positif ya, terkonfirmasi positif, itu otomatis harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri dalam kurun waktu selama 14 hari. Nah, kalau dia sebagai kepala rumah tangga, otomatis dia pikirkan tidak bisa lagi keluar bekerja untuk mencari uang, mungkin seperti itu. Jadi kendala-kendala itu yang ada di masyarakat yang tidak akan memeriksakan diri seperti itu. Kalaupun ya dilakukan isolasi mandiri begitu, itu seperti apa, Dok? Apakah memang benar-benar sendiri di rumah atau kalau isolasi mandiri semuanya? Isolasi mandiri kan sekarang juga ada duta wisata COVID ya, duta wisata COVID yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Itu sekarang terbuka 3, Isisbel, Grand Imawan dengan Hotel Santika. Nah, itu tergantung dari si pasien, kita lihat kondisi. Kalau misalnya isolasi mandiri bisa di rumah, dalam artian dalam kamar ada kamar mandi, artinya di dalam kamar itu ada kamar mandi, dia tidak keluar-keluar bercampur dengan keluarganya, ya boleh isman di rumah. Tapi kalau fasilitas itu tidak ada, itu bisa kita masukkan ke duta wisata COVID di hotel. Iya. Jadi itu bisa ya, itu bisa masuk. Masuk. Baik, jadi untuk swab massal yang dilakukan ini kurang lebih 3 pekan ya, Dok ya? Iya. Tanggal 3 sampai 23 Desember. Mungkin dari dokter sendiri ada hal lain yang ingin diinformasikan, Dok, sebelum kita tuntaskan acara ini? Iya, kalau saya himbau kepada masyarakat bahwa dengan adanya pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam upaya pencegahan pengendalian COVID-19, harapan pemerintah Kota Makassar mari mendukung pelaksanaan swab massal ini dengan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, seperti itu. Ya, jadi jangan takut lagi gitu. Jangan takut lagi, iya. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, smart listener, tetap ya untuk disiplin ya menerapkan 3M. Bisa diulang?
Disiplin dengan protokol kesehatan dengan 3M. Iya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau disinfektan. Baik. Sekali lagi terima kasih Dok Ida sudah Oke, hadir di makasih studio untuk kembali. untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita informasikan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Iya, Ida terima kasih Kabid, kembali. Kepala Oke. Bidang Dinas Kesehatan Kota Makassar ya. Baik, jaga kesehatan ya Dok ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Amin, alhamdulillah. Baik, dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Firza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.